Mari kita akan buka firman Tuhan. Kita akan lihat firman Allah. Saya berikan tema kekuatan firman dan Roh Kudus. Sekali lagi, kekuatan firman Allah dan Roh Kudus, saudara. Kita akan lihat di dalam Efesus, suratan Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-10. Karena ini hanya satu ayat, kita akan baca bersama-sama. Saya mengundang kembali saudara, jika tidak keberatan kita bangkit berdiri sekali lagi menghormati firman Allah. Pembacaan Efesus 6 ayatnya yang ke-10 kita akan baca bersama-sama dalam hitungannya yang ketiga. 2, 3, mulai. Akhirnya hendaknya kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa. Sekali lagi, 2, 3, mulai. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa. Tuhan Yesus memberkati. Silakan saudara duduk. Jadi kuat di dalam kekuatan kuasa. Kita telah melakukan dan menggalakkan doa 10 malam, dan saya percaya kuasa Allah itu hadir bagi kita semua. Di malam pertama, malam kedua, malam ketiga, dan bahkan sebentar malam yang keempat, kita melihat bahwa luar biasa cara Tuhan kerja. Kita semua datang tentu punya persoalan. Kita semua datang tentu punya beban. Lalu beban ini kita serahkan kepada siapa? Berkali-kali saya mengatakan mengeluh kepada manusia juga kadang terbatas. Kita punya masalah, datang sama mama, cerita sama mama, kadang juga terbatas. Kita mau mengeluh kepada siapa? Mau mengeluh sama kakak, mau mengeluh sama saudara, kakak bilang sama, kakak juga ini punya persoalan. Jadi masing-masing kita saling menanggung bebannya masing-masing. Kita hanya bisa datang sama Tuhan. Jadi mari kita datang sama Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup melepaskan. Kita mau datang sama siapa? Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa. Jadi kekuatan firman Allah dan kekuatan Roh Kudus. Kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan. Kita harus mengandalkan Dia. Hanya Dia yang menjadi satu-satunya harapan. Kami sebagai hamba Tuhan, meskipun sebagai hamba Tuhan, jangan saudara kira kata tetap terus berdiri dengan mantap. Ada saat-saat di mana juga goncangannya hebat luar biasa. Ada saat-saat di mana terpaan angin pencobaannya juga berkelas tinggi. Lalu kami harus mengeluh kepada siapa? Apakah kami harus mengeluh datang sama mama di jalan baru dan kami mengeluh kami begini-begini? Nanti jawaban mama, nasihat mama malah balik berkata, siapa suruh menjadi hamba Tuhan? Kan begitu kan? Jadi lebih baik kita apa itu? Kita diam saja sambil kita bawa pergumulan di dalam doa. Jika ada masalah persoalan kami suami istri lebih memilih kita langsung sepakat, hari ini kita puasa yuk. Yuk kita puasa. Kita puasa doa bersama-sama. Lalu kami melihat persoalan yang luar biasa itu dia menjadi ringan. Karena doa menjadi kekuatan yang terbesar. Jadi banyak hal yang saya dan saudara sedang gumul. Banyak perkara-perkara ajaib yang saya dan saudara akan lihat kalau kita bersama Tuhan. Firman Allah berkata saling bertolong-tolonganlah engkau, terutama kepada kawan-kawanmu seiman. Mari kita belajar berkorban di pekerjaan Tuhan, di pelayan. Inilah waktunya. Apa yang saudara bisa berikan bagi Tuhan? Kita iring Tuhan dan cari Tuhan, bukan kita cari sesuatu, tapi kita memberi sesuatu. John F. Kennedy, mantan Presiden Amerika Serikat, berkata, jangan tanyakan apa yang bisa negara berikan padamu, tapi tanyakan pada diri apa yang kau bisa berikan buat negara. Jadi izinkan saya akan ulang kalimat ini, tapi sedikit aku permak dia, aku robah dia. Jangan tanyakan gereja bisa berikan sesuatu padamu, tapi kau tanyakan pada dirimu apa yang aku bisa berikan untuk gereja. Jadi mari, inilah waktunya saya dan saudara. Setiap manusia selalu ingin mendapatkan berkat. Amin. Itu tentu semua kita punya kerinduan itu. Jika aku bertanya padamu, saudara ingin mau diberkati Tuhan? Amin, kata saudara.
Aku mau pingin diberkati Tuhan. Amin juga bagi kami sebagai hamba Tuhan. Kami juga rindu. Dan kerinduan kami ini amat sangat mau diberkati Tuhan. Tapi saudara tahu, justru Tuhan jauh lebih merindukan kita selain daripada berkat itu, yaitu supaya saya dan saudara bergantung kepada kuasa. Banyak manusia yang rindu ingin supaya hidupnya diberkati. Oh, puji Tuhan untuk hal itu, tidak masalah, dan itu sangat luar biasa. Tapi Tuhan merindukan ada satu yang paling Tuhan rindukan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Selain berkat, Allah mau kita mengandalkan kuasa. Tadi firman Allah sudah bilang, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa. Di dalam ibadah memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga kemarin, saya sudah membahasnya tentang satu tokoh dalam Alkitab, satu pribadi, dan kemudian nama itu telah menjadi inspirasi bagi kami suami istri, dan memberikan nama itu pada anak kami yang bungsu. Namanya adalah Benaya. Kita sudah membahasnya kemarin. Salah satu tokoh yang sangat luar biasa. Arti Benaya, Allah membangkitkan dia. Arti Benaya, Allah yang membangun dia. Tadinya dia juga pernah loyo. Tadinya dia juga pernah lemah dan mungkin jatuh. Tapi Allah membangkitkan dia. Allah mendorong dia untuk supaya hidup lebih maju. Dari sekian banyak orang loyalitas daripada Raja Daud, kini semua berbelok hati dan mencari lawan. Termasuk Ahitofel yang adalah penasihat raja, termasuk Yoab yang adalah panglima perang, orang setia Daud. Tetapi kini mereka mulai berbalik. Mereka gabung jurus dengan siapa Absalom, anak Daud yang berontak terhadap bapa dan mau kudeta, mau rebut tahta kerajaan itu dari bapaknya. Raja Daud sebagai orang tua memilih lebih baik dia keluar dari istana. Lebih baik dia mengalah. Inilah hati orang tua. Memang kebanyakan orang tua begitu. Dia lebih baik memilih mengalah, saudara. Dan jika saudara hari ini melakukan hal itu, saudara orang tua hebat. Kita lihat Daud, anaknya sendiri, bukan orang lain. Absalom berniat untuk mengambil tahta kerajaan itu. Mau merebut dengan cara-cara kotor, dengan cara-cara yang tidak pantas dari bapaknya. Akhirnya dia pengaruhi dan dia provokasi orang-orang setia seperti Yoab, seperti Ahitofel, orang-orang bukan kaleng-kaleng, penasihat raja loh, tapi terpengaruh ikut Absalom. Ayo kita akan berontak terhadap ayahmu itu, kita rebut kerajaan. Tapi saudara tahu dari sekian banyak orang-orang yang telah berbelok hati tinggalkan Daud, ada satu orang selain Itai, orang ini Benaya. Dia setia sekali. Dia ikut Daud. Orang lain boleh pergi tinggalkan raja, tapi dia tetap setia dengan Daud. Dia adalah panglima perang, pemimpin pasukan Kreti dan Pleti. Dia setia, loyalitasnya luar biasa sekali nih orang. Ada Itai juga yang tetap memilih kawal Daud, setia. Jadi sebagai anak Tuhan, kadang kita diperhadapkan dengan model-model seperti ini. Kadang bukan orang jauh, kadang bukan orang lain. Itu bisa menjadi bagian dari keluarga kita sendiri. Mereka bisa menjadi duri di dalam daging. Mereka bisa menjadi ancaman bagi kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita bisa pilih seperti Daud. Lebih baik kita mengalah. Tapi tahu saudara, di akhir hidup Absalom matinya luar biasa, mengenaskan, mengerikan kematian, balasan yang Tuhan berikan. Jadi jangan anggap remeh dengan orang yang suka mengalah. Itu yang jadi hakimnya itu Tuhan. Yang jadi pembela mereka itu adalah Tuhan. Saya telah melihat ini, dan bahkan kami suami istri telah melihat hal ini di tengah-tengah pelayanan. Tadi dikatakan akhirnya kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Roma 1 ayat 16 berkata, sebab aku mempunyai kesaksian yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Injil adalah kekuatan Allah. Saya sudah kasih topik di situ, kekuatan firman dan kekuatan Roh Kudus.
Jadi firman Allah menjadi dasar kita. Firman Allah menjadi fondasi bagi kita. Letakkan semua iman pengharapanmu pada firman Allah, karena hanya firman yang tidak dia bergeser. Dia tidak akan beranjak semil pun, semeter pun, sejengkal pun gak akan bisa. Firman Allah sudah berkata, dunia ini akan berlalu, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Allah tinggal tetap. Semua akan berubah, termasuk manusia akan berubah, tetapi hanya firman tidak berubah. Manusia sikap hatinya, moodnya, sikap hatinya bisa berubah-berubah. Hari ini baik, besok jahat. Hari ini baik, besok jahat. Tetapi firman Allah, dia baik-baik terus sampai kekal, sampai selama-lamanya. Injil adalah kekuatan Allah. Injil yaitu firman Tuhan yang dia berfungsi layaknya pedang. Itu yang dikatakan di dalam Ibrani pasal 4 ayat 12. Dia berkata begini, Ibrani 4 ayatnya yang ke-12, firman Allah berkata, sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman Allah bisa dia lebih tajam daripada pedang bermata. Dan bahkan firman Allah dia berfungsi untuk mengoreksi. Saudara hari ini datang lemah, firman Allah datang menasihatimu dan kau menjadi kuat. Firman Allah punya kekuatan untuk mendorong kita, sehingga si tadi yang pengecut, si tadi yang menyangkal Yesus, kini dia menjadi seorang hamba Tuhan, seorang pemberita firman yang dipakai Tuhan, seperti Simon Petrus yang tadinya kecewa, yang tadinya undur dan berkata, sebelum aku tusukkan cucukan jariku pada bekas selambung dan tangan yang berlubang paku itu, namun aku sekali-kali tidak percaya. Siapa dia? Thomas. Dan begitu Yesus menampakkan diri, inilah aku, cobalah dan tusukkan jarimu itu pada bekas paku yang ada pada jari dan lambungku ini, maka engkau tidak percaya lagi. Jadi firman Allah bisa mengubah manusia. Si pembunuh bisa menjadi penginjil seperti Saulus. Si pencuri dan si pendosa, si penzina seperti perempuan Samaria, dia bisa berubah menjadi rumah tangga yang baik. Kenapa? Karena dia kenal firman, karena dia kenal Yesus dengan sungguh. Jadi kita adalah anak-anak terang. Injil punya kekuatan, firman Allah punya kekuatan untuk mengubah setiap kita. Dia seperti pisau operasi. Saudara lihatlah pisau pedang seorang dokter itu, tajamnya luar biasa, tetapi guna dan fungsinya bukan membunuh orang, dipakai untuk justru menyembuhkan. Dia membedah dan mengangkat penyakit. Jadi firman Allah itu, memang saudara dengar secara manusia sakit, saya ditegur nih, saya ingin ditegur nih, tapi kalau saudara terima dengan rasa syukur, kita akan berubah. Itu pisau operasi yang siap untuk memisahkan, membentuk kita. Mana dosa minggir, yang baik tinggal. Dia akan membersihkan hati kita. Jadi relakan hatimu. Hari ini Tuhan siap untuk mengoperasi kita. Relakan dirimu. Izinkan pisau pedang firman Allah itu akan membedah hati. Adakah hati yang kotor? Adakah hati yang menyimpan? Adakah hati yang tersinggung hari-hari ini? Adakah hati yang dia tidak sesuai firman Allah? Kau bilang pisau dari firman Allah yang adalah firman Allah. Kau izinkan dia masuk dan membedah, memperbaiki setiap hidup kita. Firman Allah punya kekuatan. Amsal 13 ayat 13 berkata, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Jadi jangan meremehkan firman Allah sedikit pun. Saya dan saudara harus menerima dengan penuh hati rasa syukur. Terima kasih. Apa itu pendeta khotbah-khotbah singgung-singgung saya? Apa itu? Saudara menjadi tidak yakin dan tidak percaya. Mendengarkan khotbah bukan dengan sikap hati yang benar.
Ketika saudara goyang-goyang kaki, garuk-garuk kepala, dan apa yang dia katakan itu? Apa benar? Apa iya? Apa betul sih yang diomongin gembala itu? Bertanya terus, tahan terus, tak lama lagi Tuhan sudah mau datang. Jadi harus diterima dengan sikap hati yang baik. Kalau firman datang menegurmu, kau bilang puji Tuhan, aku hari ini sedang dioperasi Tuhan. Aku hari ini sedang dibentuk oleh Tuhan supaya aku menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi kalau ada firman yang hari ini datang, atau ada firman yang menasihatimu, jangan kau tolak, kau terima, kau telan bulat-bulat. Hat. Kau terima ya, haleluya. Kau bilang bersyukur, terima kasih, aku dapat firman ini. Jangan kau bilang, firman ini cocok untuk Esther, firman ini cocok untuk Ibu Ruth, firman ini cocok untuk Ibu Mima, firman ini cocok untuk Ibu Yani. Lalu cocok buat kau kapan? Yang pas di hatimu buat kau kapan? Saya dan saudara harus menerima kekuatan kuasanya. Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus akan memakai hidup saya dan saudara. Sebentar doa malam yang keempat. Mari saudara bawa diri, bawa masalah bila perlu. Ada pergumulan, kita datang bawa sakit di dalam. Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan. Roh Kudus akan memberikan kita sukacita. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa ini yang bikin kita makin giat dan rajin cari Tuhan. Kuasa ini yang membuat saya dan saudara bisa melayani dengan luar biasa. Kuasa ini yang bisa bikin saya dan saudara tetap setia dengan Tuhan, dan kita bisa melihat tanda heran satu kepada tanda heran yang lain, sehingga kita terheran-heran oleh kuasa yang Roh Kudus berikan bagi saya dan saudara. Di dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 54 sampai 60, kalau saudara melihat menuliskan bagaimana salah satu diaken yang bernama Stefanus yang dirajam batu oleh mahkamah agama, oleh pemuka-pemuka agama Yahudi. Dia diseret keluar kota dan dilempari dengan batu. Tetapi hatinya sangat sukacita sekali. Kenapa? Karena ada Roh Kudus di dalam diri. Dia dipenuhkan oleh Roh Kudus. Seberapa besar kerinduan kita untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus? Adakah rasa niat? Syaratnya yang pertama, gak usah susah-susah, mudah-mudah saja, yaitu saudara punya kerinduan gak untuk datang menikmati lawatan Tuhan, untuk datang menerima lawatan kuasa Roh Kudus di dalam hidup. Semua tergantung pada kerinduan kita. Kisah pasal 7 ayat 59 berkata, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Roh Kudus akan membuat kita menjadi pribadi yang suka doa. Jadi kalau saudara hidup dekat dengan Roh Kudus, pasti saudara suka doa. Kita lihat Stefanus, dan orang yang suka doa ini tidak lihat situasi, tidak lihat sikon. Ada orang kan nanti pada hari-hari tertentu, tetapi lihat Stefanus berdoa dalam keadaan maut menjemput. Kebiasaan dia doa ini bukan hanya pada saat dia mau mati, pada saat sebelum-sebelumnya juga. Ini orang dia kan satu ini suka doa. Karenanya dia mau mati pun dia tetap doa. Bayangkan sudah mau mati masih berdoa. Roh Kudus akan memakai seseorang, dan Roh Kudus akan membuat kita akan setia doa. Kita akan suka ada gairah untuk saya dan saudara berdoa. Itulah komunikasi kita yang paling penting. Ada hal-hal yang sulit yang saudara tidak sanggup memecahkan, coba kita datang sama Tuhan. Terlalu gampang dan terlalu mudah Allah membukakan jalan bagimu. Jalan itu sulit, bagimu tertutup jalan dan sulit untuk membukakannya. Coba kita serahkan dan bawa, kita letakkan di bawah kaki Kristus. Dia akan memberikan kepadamu penghibur yang dan penolong yang setia itu. Dia akan mengutus penolong yang lain yang bernama Roh Kudus. Dia akan memberikan kita kekuatan. Jadi Stefanus berdoa,
Kisah Rasul pasal 7 ayat 60 lagi dikatakan, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Jadi Roh Kudus akan membuat orang itu suka doa seperti Stefanus. Sudah mau mati di ujung kematian, tapi dia masih doa. Sudah mau mati dia doa. Apalagi dalam kondisi yang baik-baik pasti dia doa. Dalam segala sesuatu kita berdoa. Ada orang berdoa saat ada masalah. Mari saya dan saudara melibatkan Tuhan. Dan kita lihat, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Sambil berlutut dengan suaranya. Orang yang penuh Roh Kudus suka mengampuni. Bayangkan, sudah mau mati tapi masih mengampuni. Sama seperti Kristus, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kalau kita punya Roh Kudus, itu yang saya bilang, kita suka mengampuni. Sudah berkali-kali disakiti, berkali-kali orang bicara, tapi ya itu namanya anak Tuhan ya. Jadi tetap mengampuni. Memang berat, pengampunan itu berat, tapi buahnya manis. Pengampunan itu tidak mudah, saudara. Saya melihat saudara saya kenal jemaat semua menghadapi banyak hinaan. Kita semua sama, kita senasib sebenarnya, tapi Allah menjadi pembela kita. Dia menjadi penolong saya dan saudara. Saudara tetap punya hati yang mengampuni. Saya bersyukur jemaat kekasih saudara banyak berubah, ya, lebih tabah menerima kenyataan. Orang mencibir menghina saudara lebih sabar. Saya bersyukur. Padahal dari muka-muka saudara saya kenal siapa saudara. Ini saudara ini Guntur dan saudara Betty semua. Sekali dia menggelegar habis kota Surakarta. Saya kenal. Saudara yang senyum, saya kenal saudara kok. Wah, saudara ini bukan orang sembarangan. Ini orang tukang pukul semua. Ini preman-preman semua. Tapi wah, bersyukur saudara, lebih banyak lebih banyak bersih. Jadi itulah firman-Nya bisa mengubah kita. Hati keras bisa jadi. Jadi saya dan saudara tetap berserah. Kita datang sama Tuhan. Tuhan akan memberikan kita kekuatan, memberikan kita sukacita. Jadi tetap bersyukur dalam kondisi apapun. Tetap setia dengan Tuhan. Roh Kudus akan membuat seseorang dia suka doa. Roh Kudus juga akan membuat dia suka hati, lebih suka mengampuni. Jadi tetap berserah. Inilah masanya. Inilah waktunya. Mari saya dan saudara hidup cari Tuhan. Kita menghargai kasih dan anugerah Tuhan. Kita menghargai waktu ini adalah kesempatan. Waktu ini sangat singkat. Karena itu harus kita menghargai. Berkali-kali saya katakan, setidaknya sepanjang hidupmu kau kunjungi 4 hal ini, 4 tempat ini. Di sepanjang hidupmu, yang pertama yang harus kau kunjungi adalah rumah sakit. Sebab kau begitu lihat di rumah sakit, kau akan sadar dan kau akan menyadari betapa berharganya kesehatan itu. Yang kedua, kau harus berkunjung ke penjara. Maka di sana kau akan lihat dan sadar, kau akan berkata betapa pentingnya kebebasan itu. Hidup tidak tertekan. Yang ketiga, kau harus berkunjung ke kuburan. Di kuburan kau akan menyadari bahwa kesempatan itu terlalu penting. Sehingga karena waktu ini adalah kesempatan kita pakai, begitu rupa kita melayani Tuhan. Berkunjung ke kuburan, kita akan menyadari bahwa tanah di mana kita berpijak ke depan itu jadi rumah kita. Kita harus menyadari, sembari orang kuburin mayat dan menangis, kita juga sembari berpikir, hari ini dia, kapan saya? Tetapi sudahkah saya siapkan hati? Kita kunjungi kuburan, kita akan menyadari di mana posisiku aku berdiri menginjakan tanah ini. Tanah inilah besok yang nanti jadi rumahku. Dan rumahku gak besar-besar amat, paling cuma 1 meter lebih, sesuai dengan tinggi badanku. Dan yang terakhir, jangan lupa kau harus setia datang ke gereja, rumah Tuhan. Yang lebih sering kau harus kunjungi rumah Tuhan. Sebab di rumah Tuhan kau akan menyadari betapa pentingnya hadirat Tuhan. Kita harus tinggal dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita angkat satu pujian. Kita akan masuk dalam doa kita bersyukur.